Oke guys, jadi di video kali ini kita mau videokan bagaimana kita membuat chamber filter ya. Ini chamber filter orderan dari customer kita dari Kalimantan Timur ya. Jadi materialnya sudah datang 90% ya, tinggal 2 ember warna putih ini. Ada 2 pieces lagi yang masih dalam perjalanan ke rumah kita, tapi sore ini pasti sampai kok. Oke, ikuti terus video ini untuk tahu bagaimana kita proses pembuatan chamber filternya. Oke, kita intro dulu. Tahap pertama adalah kita harus menentukan terlebih dahulu posisi dari lubang-lubang yang akan kita bor nantinya untuk kita pasangkan karet grommet ini. Lubang yang kita buat ini selanjutnya akan kita pasangkan pipa paralon ukuran 2 inci sebagai jalan lewatnya kotoran ikan yang akan melewati setiap tahapan filtrasi di chamber filter kita ini. Sekarang kita mau ngebor ya, kita pakai mata bor Holso ukuran 2,5 ya, atau 64 mm. Langsung saja kita pasang mata bor Holso-nya di sini. Oke, selanjutnya kita lubangi dulu ember ini. Untuk mendapatkan mata bor Holso seperti ini, kita bisa mendapatkannya di online shop ya. Ini saya beli yang satu set isi 16 mata bor. Lubang pada ember yang sudah berhasil kita lubangi, selanjutnya harus kita rapikan menggunakan alat ini ya. Alat ini namanya deburring tools, gunanya untuk menghaluskan bagian kasar dari sisa bor kita ya. Kita bersihkan atau kita rapikan di bagian dalam dan luarnya, agar karet grommet yang kita pasang di lubang ini tidak akan bocor. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada lubang-lubang yang lainnya. Selanjutnya kita pasang karet grommet ukuran 2 inch, seperti ini caranya. Untuk grommet pipa pembuangan kita akan pasang di sebelah sini ya guys. Jaraknya itu sekitar 10 cm dari grommet yang 2 inci. Oke, kita tandai saja langsung di sini. Oke, kemudian untuk besi mata Holso-nya kita pakai yang 32 mm ya guys. Oke, kita langsung bor di sini guys. Karena ini chamber filter yang pertama atau pre-filter, maka pipa pembuangannya kita buat agak besar. Jadi kita pakai lubang ukuran 3/4 inch, dan begitu juga dengan grommet yang kita pasang juga untuk ukuran 3/4 inch. Selanjutnya kita manfaatkan potongan pipa ukuran 2 inci yang sudah kita potong salah satu sisinya untuk membuat garis lurus sebagai batas dari ukuran pipa yang akan kita potong nantinya. Selanjutnya kita potong pipa paralon menggunakan gergaji atau mesin grenda agar lebih cepat. Jangan lupa di akhirnya nanti harus kita haluskan bagian ujung yang menggunakan kertas pasir yang agak kasar. Untuk pipa-pipa SLO yang masuk ke dalam chamber filter, kita membutuhkan pipa paralon yang ukuran 2 inci yang pendek saja, sekitar 10 cm sudah cukup. Kita bisa ukur-ukur dulu pipa-pipa pendeknya, untuk selanjutnya akan kita potong bersamaan menggunakan mesin grenda. Setelah pipa SLO terpotong semua, selanjutnya kita bisa rangkai dan rakit di 4 chamber filter kita untuk mengetahui bagian mana yang mungkin kurang cocok atau kurang pas. Selanjutnya akan kita perbaiki bagian-bagian yang mungkin perlu perbaikan.
Pipa SLO dari chamber 3 ke chamber 4 berbeda bentuknya dengan pipa SLO dari chamber 1 ke chamber 2 dan ke chamber 3. Karena di chamber 3 terdapat Kalknis K1 Plus yang ada di dalamnya dan berukuran kecil, sehingga kita harus membuat lubang pipa SLO dengan ukuran yang lebih kecil dari Kalknis K1 Plus. Setelah pemotongan dan pengoboran sudah kita lakukan, selanjutnya kita rangkai dan rakit ulang chamber filter kita untuk mengetahui apa saja yang mungkin ada kesalahan atau kekurangan yang harus kita perbaiki. Selanjutnya kita akan meruncingkan pipa SLO yang masuk ke dalam chamber filter dengan memanaskannya menggunakan heat gun seperti ini. Dan setelah bagian ujungnya lunak, kita akan mengerucutkannya menggunakan sesuatu yang mengerucut seperti gelas yang kita pakai ini ya. Karena kebetulan gelas ini yang ada di kita saat ini. Pipa SLO yang sudah mengerucut selanjutnya kita masukkan ke dalam grommet di dalam chamber filter kita dengan mengoleskan minyak sayur di bagian ujungnya agar licin dan mudah dimasukkan ke dalam grommet di chamber filter ini. Selanjutnya kita akan memasang pondasi filter menggunakan drainase sel ukuran 25x25 cm yang nanti akan kita pasang di chamber filter mekanis atau chamber 2. Kemudian kita potong 4 sisi dari drainase sel ini hingga membentuk seperti lingkaran, sehingga drainase sel ini bisa masuk ke dalam chamber filter nomor 2 atau chamber filter mekanis. Drainase sel ini akan kita tempatkan di posisi paling bawah dari chamber filter mekanis atau chamber nomor 2, sehingga air yang sudah melewati drainase sel ini adalah air yang sudah tidak mengandung kotoran padat dari kotoran ikan dari tong utama. Karena di bagian bawah dari chamber filter nomor 2 ada pipa SLO sebagai output dari chamber nomor 1, sehingga kita perlu membuat kaki untuk drainase sel kita. Kita menggunakan pipa PVC setengah inci sepanjang 10 cm sebanyak 4 pieces sebagai kaki dari drainase sel ini. Jadi kotoran akan mengumpul di bagian bawah di antara kaki drainase sel yang kita buat ini. Kita dapat memasang pipa PVC ukuran setengah inci sebagai kaki dari drainase sel ini menggunakan kabel tis yang berbahan plastik ya. Jadi selain pemasangannya mudah, kabel tis juga awet saat terendam air dalam waktu yang lama. Tahap selanjutnya adalah mencetak stiker untuk memberikan nomor ke ember-ember kita dan pipa SLO yang akan kita berikan nomor sesuai dengan urutannya. Untuk pencetakan stiker ini kita menggunakan printer thermal ya, dan menggunakan kertas thermal pastinya. Selanjutnya stiker yang sudah kita cetak nomornya ini kita pasang di seluruh chamber filter ini dan juga kita pasang di pipa SLO sesuai dengan urutannya. Akhirnya paket chamber filter kita sudah selesai kita buat. Selanjutnya kita tinggal melengkapi media filternya berupa jaring nelayan, karang jahe, kerang oyster, Kalknis K1 Plus, mesin aerator, mesin pompa, lampu UV, dan perlengkapan lainnya. Terima kasih telah menonton video pembuatan chamber filter kolam budik Damer ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe untuk update informasi berikutnya.